Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia bagi sahabat guru. Senang dapat menyapa dan berbagi di channel YouTube Mulyani Anggi Putri, CGP Angkatan 1 Kota Pekanbaru, SMP Negeri 37, dengan fasilitator Bapak Budi Hartono dan pendamping Ibu Fitriano Pita dalam koneksi antar materi modul 3.3 pengelolaan program berpihak pada murid. Pada koneksi antar materi di modul 3.3 ini, saya akan mulai dari modul 1.1 Filosofi KHD tentang tujuan dan sistem pendidikan nasional. Kemudian modul 1.2, 1.3, dan 1.4 tentang nilai dan peran guru penggerak serta budaya positif. Selanjutnya modul 2.1, 2.2, dan 2.3 tentang pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sosial dan emosional serta coaching. Selanjutnya, modul 3.1 dan 3.2 tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran dan pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, yang pada akhirnya diharapkan baik itu perencanaan maupun pelaksanaan program pengelolaannya diharapkan akan berdampak kepada murid secara menyeluruh. Tujuan pendidikan adalah untuk menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada peserta didik, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun masyarakat. Usaha ini perlu dilakukan secara sadar dan terencana sebagaimana tertuang dalam sistem pendidikan nasional, agar proses pembelajaran yang dilakukan dapat melejitkan potensi diri peserta didik, agar memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, berkepribadian baik, akhlak mulia, kecerdasan, dan keterampilan yang diperlukan oleh dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Nilai-nilai yang ditumbuhkan melalui proses dan pengalaman belajar bermakna yang dialami oleh peserta didik, serta memelihara emosi dan pikiran positif yang diinisiasi oleh guru penggerak, yang dikembangkannya melalui visi yang dikelola dengan strategi perubahan yang berdampak pada murid, harus dapat dibiasakan dan dilestarikan sehingga nilai-nilai tersebut menjadi melekat dan membudaya dalam diri peserta didik. Dengan demikian, nilai dan budaya positif bukan lagi hanya menjadi sebagai daftar keinginan maupun mimpi, dan hal ini dapat dijadikan sebagai kekuatan dalam menumbuhkan dan membangun budaya positif di sekolah, agar mereka memiliki karakter baik, disiplin yang dilakukannya secara sadar, memiliki inisiatif, bertanggung jawab atas pilihan yang telah ditentukannya sendiri, serta menghargai dirinya sendiri dan orang lain. Dengan memahami individual dan karakteristik siswa yang berbeda dan beragam, maka desain pengalaman belajar yang bermakna, menantang, dan relevan dapat dilakukan dengan penerapan diferensiasi pembelajaran
yang dapat dilakukan dengan memetakan kesiapan belajar murid, minat dan profil belajar murid terlebih dahulu sebelum diferensiasi produk, proses, maupun konten yang akan dilakukan guru saat menyampaikan materi pembelajaran yang diintegrasikan dengan penumbuhan dan pelestarian soft skill murid melalui penerapan keterampilan sosial emosional dengan mindfulness yang diharapkan akan melekat dan membudaya dalam dirinya sebagai sosok pribadi, anggota keluarga, masyarakat, dan bangsa. Hal ini juga dapat dilakukan guru melalui proses coaching sehingga murid dapat tumbuh dan berkembang dalam melejitkan potensi dirinya secara mandiri dan bertanggung jawab. Untuk itu, segala kebijakan program yang akan dilaksanakan haruslah berpijak pada keberpihakan kepada murid secara menyeluruh sebagai dasar dalam pengambilan keputusan melalui 3 prinsip, 4 paradigma, dan 9 langkah dalam pengambilan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Program yang meningkatkan keberpihakan kepada murid itu harus dapat menguatkan yang sudah ada, mendorong kebermaknaan, dan diimplementasikan dalam kepemimpinan murid yang akan menumbuhkan sikap percaya diri, keterampilan dalam berkomunikasi yang lebih luas untuk di masa mendatang. Hal ini dapat dimulai dengan perencanaan, implementasi, dan evaluasi yang dapat dibantu dengan 5 tahapan bagja, 7 aset atau modal utama, 5 tipe risiko, 5 prinsip Monep, dan 12 pedoman Miller. Sebagai kesimpulan dari koneksi antar materi di modul 3.3 ini, maka dapatlah disampaikan bahwa saat mengambil keputusan dalam pengelolaan program, haruslah berpijak pada keberpihakan kepada murid secara menyeluruh sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dengan prinsip yang dapat menguatkan yang sudah ada, mendorong kebermaknaan, dan diimplementasikan dalam kepemimpinan murid yang akan menumbuhkan sikap percaya diri, keterampilan dalam berkomunikasi yang lebih luas untuk di masa mendatang. Hal ini dapat dimulai dengan perencanaan, implementasi, dan evaluasi yang dapat dibantu dengan 5 tahapan bagja, 7 aset atau modal utama, 5 tipe risiko, 5 prinsip Monep, dan 12 pedoman Miller. Adapun yang dimaksud dengan manajemen risiko adalah dalam pengelolaan program yang berpihak pada murid merupakan metode yang tersusun secara logis dan sistematis dari suatu rangkaian kegiatan yang dimulai dengan penetapan konteks, identifikasi, analisa, evaluasi, pengendalian, serta komunikasi risiko. Labobang 2011. Sedangkan 5 tipe risiko dalam lembaga pendidikan menurut Prince Watercover 2003 adalah risiko strategis, risiko keuangan, risiko operasional, risiko pembunuhan, dan risiko reputasi.
Kedua hal ini diharapkan akan mendapatkan perhatian yang baik agar program yang direncanakan maupun yang akan dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas segala perhatian. Salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.